Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Andika kaget tak terkira saat mendapat jawaban dari Marni. Apa isi jawaban Marni? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Pagi beranjak pergi, matahari perlahan menanjak menuju puncak singgasananya. Sinarnya yang kemilau singgah pada genangan air hujan, lalu memantul lagi ke udara. Pantulan cahaya matahari pada genangan air yang beriak diterpa angin membuat genangan itu bagai kilau mutiara berserakan. Awal siang ini, Andika memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama Walet. Keduanya pamit pada keluarga Marni yang dengan berat hati melepas kepergian mereka. Terlebih-lebih bagi Marni, perkenalan singkat dengan pemuda tampan itu mengukir kesan teramat dalam hati Marni. Marni sendiri tak pernah mengerti perasaan macam apa yang mengusiknya setelah mengenal Andika. Gadis itu hanya tahu kalau dirinya amat berharap Andika tetap tinggal bersama keluarganya. Dan kalaupun tetap harus pergi, dia berharap dapat berjumpa lagi. Selamat jalan, Kang Andika, ucap Marni begitu berat, seperti tercekat di tenggorokan. Keluarga Marni kini berdiri di pintu rumah untuk melepas kepergian Andika dan Walet. Andika menghentikan langkahnya, seraya menoleh. Ucapan perlahan Marni sempat tertangkap di telinganya. Dijawabnya kalimat perpisahan Marni dengan seulas senyum. Lalu langkahnya dilanjutkan menyusul Walet yang berjalan lebih dahulu. "Kemana kita, Kang?" tanya Walet ketika mereka sudah cukup jauh. "Kau tahu orang yang paling tepat untuk ditanyai tentang Kadipaten Karangwaja ini?" Andika balik bertanya. Adipati Tunggul Manik, aku rasa." "Tepat. Jadi kita akan ke Pendapa Kadipaten?" Andika mengangguk. "Wah, seumur-umur baru kali ini aku mau masuk tempatnya para kanjeng. Apa kita bakal diizinkan masuk ke sana, Kang? Kita kan hanya wong cilik," tukas Walet agak ragu. "Kau jangan cerewet, lihat saja nanti," sahut Andika. Kali ini Walet yang mengangguk-angguk. Matanya bergerak kian kemari membayangkan suasana Pendapa Kadipaten. "Pasti dayangnya cantik-cantik ya, Kang," usik Walet seraya tersenyum nakal. Andika menggeleng-geleng. Bibirnya memperlihatkan senyum yang hanya dimengerti oleh dirinya sendiri. "Kau mirip sekali dengan diriku waktu kecil, Let," ucap Andika dalam hati. Sesampai di Kadipaten, Pendeka Slebor dan Walet disambut dua prajurit penjaga gerbang yang berseragam punggawa dan bercelana hitam sebatas betis berlapis kain batik. Rambut keduanya digelung ke atas. Pada masing-masing pangkal lengan terdapat semacam gelang berukir. "Siapa Kisanak? Dan ada keperluan apa?" tanya seorang di antara dua punggawa seraya mengancungkan tombak. "Aku ingin bertemu Adipati Tunggul Manik," sahut Andika. "Katakan pada beliau
Pendekar Slebor ingin bertemu. Mendengar nama Pendekar Slebor disebutkan, prajurit itu tampak agak terperangah. Baginya, bisa bertemu langsung pendekar besar seperti Andika adalah suatu kehormatan tak ternilai. Paling tidak, sama saja mendapat kepercayaan dari seorang bangsawan. Sementara, prajurit penggawa yang satu lagi pun terperanjat. "Maafkan kebodohanku, Tuan Pendekar. Aku benar-benar tak mengenalimu." Hatur penggawa itu seraya menjura hormat disusul kawannya. "Ah, jangan perlakukan aku seperti kalian memperlakukan kalangan istana. Aku sama saja seperti kalian," serga Andika. Risih karena mendapat penghormatan berlebihan kedua punggawa itu. "Sudikah kiranya Tuan menunggu sesaat? Aku akan melapor dahulu pada Kanjeng Adipati," pamit prajurit yang menanyai Andika tadi. Silakan. Sepeninggalan prajurit tersebut, Walet menyenggol lengan Andika. "Jadi, Kang Andika adalah pendekar Slebor itu? Oh, jadi selama ini aku bersama seorang pendekar kesohor." Sambil berbicara, mata bocah kecil itu terus membesar. Entah karena kesal tidak pernah diberitahu Andika tentang dirinya selaku pendekar yang begitu disegani, atau karena bocah kecil itu sama kaget dengan prajurit Kadipaten tadi. "Kakang ini benar-benar rese," gerutu Walet. "Kalau tahu begitu, aku sudah minta diajarkan jurus saktimu." Andika tak memperdulikan gerutuan Walet karena prajurit yang melapor telah kembali. "Tuan Pendekar, dipersilakan menemui Kanjeng Adipati di Pendapa," kata prajurit itu mempersilahkan. Andika dan Walet memasuki gerbang ke Kadipaten diantar prajurit tadi. Setelah berjalan melewati Taman Sari ke Kadipatenan, mereka tiba di satu bangunan besar bertiang-tiang kokoh. Bangunan ini tak berdinding, sehingga orang di dalamnya bisa melepas pandangan ke seluruh penjuru Taman Sari. Di tengah ruangan berlantai agak meninggi itu, tampak Adipati Tunggul Manik duduk di atas kursi kebesaran. Mimik wajahnya terlihat senang, matanya berbinar-binar menyambut kedatangan Andika. "Selamat datang di Kadipaten kami, Pendekar Slebor," sambut lelaki setengah baya itu seraya berdiri ketika Andika tengah melewati tangga batu pendapa. "Salam hormat dari hamba, Kanjeng Adipati," atur Andika sambil menjura berbareng dengan Walet. Setelah mempersilakan duduk, Adipati Tunggul Manik menanyakan maksud kedatangan Andika dan Walet. Maka secara gamblang, Pendekar Slebor pun mengajukan beberapa pertanyaan pada penguasa Kadipaten Karangwaja ini. "Apakah di Kadipaten belakangan ini sering terjadi keresahan, Kanjeng Adipati?" tanya Andika mengungkapkan keingintahuannya. "Keresahan?" gumam Adipati Tunggul Manik sambil mengusap-usap dagu. "Aku tidak tahu apakah yang terjadi belakangan ini di Kadipatenku bisa disebut sesuatu yang meresahkan, karena menurutku kejadian-kejadian itu lebih tepat disebut bencana." Mata Adipati Tunggul Manik jatuh pada lantai pendapa, seperti sikap seseorang yang sedang prihatin. "Bencana?" Andika teringat langsung pada wanita cantik yang menemuinya, dan dia juga bertutur tentang bencana. "Bencana macam apa, Kanjeng Adipati?" Adipati Tunggul Manik menarik napas dalam-dalam. Beban berat tampak tergampar di wajahnya, karena begitu memikirkan keadaan kadipatennya yang sedang dilanda sesuatu yang amat mengerikan. Kalau ingin mengetahui lebih jelas, lebih baik Kisanak bermalam beberapa lama di sini. Ujar Adipati Tunggul Manik itu lemah. "Aku sangat berharap
kau dapat membantu memecahkan persoalan kami. Andika menyetujui tawaran Adipati Tunggul Manik. Lebih-lebih, Walet yang begitu berhasrat menikmati sedikit kenyamanan tempat tinggal para pembesar, terutama kecantikan para dayangnya. Bencana apa yang dimaksud Adipati? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.